Dampak langsung dari pelanggaran konstitusi dan undang-undang itu adalah cacat dalam proses dan hasil pemilu 2024 pada berbagai lini. Disinilah kita punya lampu sorot kedua yang harus kita arahkan dan terus-menerus diarahkan ke semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ini pemilu paling buruk sepanjang yang saya paham. Ini pemilu paling brutal. Ini pemilu paling brengsek dari semua pemilu yang pernah kita miliki selama masa reformasi. Menurut hemat saya, KPU, Panwas, dan semua yang terlibat di dalam tanggung jawab penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu semestinya saat ini bersikap selayaknya dengan tanggung jawab yang selayaknya. Ini adalah penghitungan suara paling lamban dan paling kisruh sepanjang kita menyelenggarakan pemilu. Dan celakanya itu terjadi pada saat untuk pertama kali kita menggunakan teknologi yang sebelumnya belum pernah kita punya, yang disebut artificial intelligence. Yang dengan sangat mudah memindai C-hasil menjadi data numerik ke dalam satu aplikasi yang dengan sangat segera bisa menyelesaikan perhitungan seluruh Indonesia 823.220 TPS semestinya. Yang terjadi kemudian sampai dengan hari ini kekacauan berlapis-lapis. Saya mau ceritakan satu hal yang sekarang ini sedang terjadi berjalan. Satu data yang sedang dikumpulkan yang sebentar lagi setelah selesai, saya yakin akan bisa digunakan oleh 01 maupun 03 ketika nanti mereka akhirnya mengajukan gugatan resmi mereka ke MK. Yang saya maksud adalah ada sekelompok warga negara Indonesia di luar negeri dan di dalam negeri yang saat ini sedang bekerja keras untuk mengumpulkan bukti. Dan bukti yang terkumpul sudah sangat banyak, yaitu tentang pemalsuan C-hasil. Yang terjadi adalah teman-teman ini, saya sebut saja namanya karena saya yakin yang bersangkutan juga dengan gagah berani kok melakukan ini, tidak mau bersembunyi. Teman-teman ini diinisiasi, dipelopori oleh seorang warga negara di Amerika. Saya tidak usah sebut dulu kotanya ya. Kebetulan, dalam tanda kutip, yang bersangkutan adalah salah seorang putra dari Profesor Harun Ar-Rasyid, anggota KPU kita yang pertama, almarhum. Ia adalah doktor perminyakan yang sejak tahun 96 bermukim di Amerika, bekerja di perusahaan minyak di sana, bukan ahli IT. Terus kemudian ia mencoba menelusuri TPS-TPS di Sirekap, tetapi fokus pada suara 02 yang besar-besar. Yang ditemukan adalah tanda tangan di halaman 1 C-hasil dengan halaman 2 dan 3 beda-beda untuk orang yang sama. Ini bukan kecurangan ini kejahatan ini kriminal ini. Dan ini sedang dikumpulkan. Sekarang ini dalam jaringan ini bergerak banyak sekali orang yang terlibat, baik di Indonesia dan di berbagai negara. Warga-warga negara Indonesia yang ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan, kita pakai jangan-jangan dulu sementara ini ya. Jangan-jangan kerusakan, kebobrokan yang luar biasa itu bukan hanya di level teknologinya, tetapi dari sejak masih manual. Sistem penghitungan pemilu kita itu menggunakan sistem hybrid, campuran. C-hasil manual, mencoblosnya manual, direkap manual di kecamatan, sejak itulah kemudian terdigitalisasi ke atas, sistem manualnya dalam rekap per tingkat ke kabupaten kota, ke provinsi, ke nasional. Jadi sistem hybridnya seperti itu. Orang pikir tadinya yang bermasalah adalah IT-nya, aplikasinya, sistemnya.
baik software maupun hardware, karena berulang-ulang hardware-nya, jaringannya kan down terus. Gak masuk akal sebetulnya. Tetapi nyatanya bisa ditemukan C hasil yang halaman 1, 2, dan 3-nya tanda tangan orang yang sama beda-beda. Itu artinya pada tingkat manual pun sudah bobrok. Ini harus dibongkar, tidak boleh dibiarkan. Artinya di bawah lampu sorot yang kedua, sebetulnya kita punya penyelenggaraan pemilihan umum 2024 yang bombroknya ampun-ampunan. Kita harus jujur katakan itu. Bahasa yang terlalu melemah lembutkan, berpura-pura, eufemisme sudah tidak diperlukan hari-hari ini. Kita nggak bisa bilang presiden kurang bertanggung jawab, nggak bisa itu, terlalu lemah lembut untuk Jokowi. Presiden melanggar konstitusi dan undang-undang. Sudah. Itu yang teriak tuh keluarganya polisi mungkin. Bercanda, Mas. Itulah lampu sorot yang kedua.